Nusia, Nada. Nada. Namamu Tuhan, kami naikkan syukur pada malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan sebentar ya Bapak, kami akan memulaikan seminar pada malam hari ini. Kami meminta biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin acara ini. Dari awal, setengah, hingga nanti kami mengakhiri, biarlah Tuhan yang menuntun, dan setiap pembicaraan Tuhan biarlah dapat memberkati kami, berkati Ibu Ayu sebagai pembicara, berkati juga Ko Alan sebagai moderator. Kami serahkan jalannya seminar pada malam hari dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang berdaulat, Engkau yang bertahta dalam acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Novri. Shalom semuanya teman-teman. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat ya. Ya, terima kasih untuk partisipasinya untuk bisa hadir pada malam hari ini. Sedikit aja pengumuman atau peraturan yang harus kita ikuti. Sepanjang nanti pembicara berbicara, tolong di-mute semua mic-nya di-mute. Dan jika ada yang ingin mau bertanya, nanti bisa chat ke saya. Chat ke saya langsung saja ke Alan ya. Kemudian juga saya ingin perkenalan sedikit dari pembicara kita. Ya, aduh saya hampir lupa nanti Ibu Ibu Rahayu. Ibu Rahayu apa tuh siapa ya? Saya hampir lupa namanya panjangannya. Maaf Ibu. Rahayu aja ya Ibu Rahayu. Si Switaning Rahayu. Ya, Switaning. Saya tahu sih Switaning. Ya, si Switaning Rahayu. Itu dia namanya. Ya. Ya, dia dulu beliau pernah jadi dosen di STBREA dan 2000 kalau tidak salah 2016 ya, 2017 pindah ke Kalimantan Timur, Balikpapan, merintis di sana sekarang merintis di sana dan ya sekarang sudah lumayan jemaat yang dilayani, yang dipercayakan oleh Ibu dan kita akan terus doakan Tuhan terus pakai Ibu lebih luar biasa lagi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit pemberitahuan tentang beliau. Ya, itu saja dan saya langsung serahkan saja kepada Ibu Ayu untuk bicara tentang tema yang akan dibagikan kepada kita, mentestenan. Ya, oke, ini menarik kayaknya. Ya. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Saudara-saudara, saya nggak berpikir kalau ini ternyata banyak alumnus Berea yang tergabung di sini. Saya berpikir ini kaum muda ya, tetapi puji Tuhan memang semua masih muda dan saya berharap topik malam hari ini memberkati kita semua. Mentes tenan itu adalah bahasa Jawa. Ya, artinya mentes itu berkualitas atau berisi atau penuh. Tenan itu berarti sungguh-sungguh. Jadi kalau kita gabung kata mentes tenan itu berarti sungguh-sungguh berkualitas. Kira-kira apa yang mau kita bahas pada malam hari ini ya, yang berkaitan dengan mentes tenan. Nah, mungkin di situ bisa ditayangkan PowerPoint-nya. Nanti dengan cepat saja. Saya durasinya berapa ya? 10 menit atau berapa menit ini? 20 Bu, 20 menit. Iya. Sebenarnya dasar dari firman Tuhan pembicaraan kita pada malam hari ini dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hari-hari ini di saat COVID-19, banyak sekali peristiwa atau berita yang mengejutkan saya secara pribadi, banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal, orang muda yang meninggal, kadang jemaat pasang status, umur masih meninggal, dan lain sebagainya.
Saya berpikir kalau kita meninggal tanpa tanpa persiapan yang benar, itu pasti sangat menyedihkan ya. Tuhan ingin agar supaya dalam kesempatan hidup ini kita punya ibadah, kita beribadah kepada Tuhan. Tapi ibadah yang sejati, bukan ibadah rutinitas. Nah, Rasul Paulus ketika menulis kitab Roma ini, maka dia membuat dua ayat ini bicara tentang dua hal yang luar biasa. Ada hal yang praktis dan juga ada yang doktrinal. Mempersembahkan tubuh kita, kemudian yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah sejati, itu termasuk dalam sesuatu yang praktis. Tetapi mengapa kita melakukan itu? Ayatnya yang kedua, itu bicara tentang dasarnya atau landasan teorinya, ya, alasannya mengapa kita melakukan sesuatu yang praktis. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa tujuan yang jelas, tentunya tidak masuk di akal ya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu kemudian dasari dengan sebuah pengertian yang jelas, sesuatu itu nggak berat. Saya mau kasih contoh sederhana. Kalau kita sakit, kita pasti pergi ke dokter. Lalu dokter akan memberikan pertanyaan yang apa yang dirasa sakit, sejak kapan sakitnya, terus kenapa bisa sakit ya. Pertanyaan itu adalah pertanyaan praktis. Lalu dokter akan memberi kita perintah untuk coba buka mulutnya, periksa matanya, jantung kita juga diperiksa. Perintah itu membuka mulut, periksa mata, kalau dokter yang menyuruh itu punya arti ya, punya nilai. Karena waktu dia lihat kelopak mata kita mungkin, oh kamu kurang tidur, kamu kurang air putih, kamu ini. Jadi ketika kita membuka mulut, lo lidahmu putih, kamu pasti tanda-tandanya seperti ini. Nah, tindakan dokter praktis itu punya makna penting karena apa? Dia punya latar belakang medis, yaitu teori yang panjang. Kalau lidah putih pasti tandanya ada jamurnya, mata yang pucat pasti kurang air minum. Jadi dokter itu akan memberikan terapi kepada kita dengan cara yang tepat. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa Paulus mengatakan ada hal praktis, yaitu persembahkan tubuh. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan. Yang kedua, Paulus juga menjelaskan hal-hal yang mendalam. Bukan hanya mempersembahkan tubuh, tetapi mindset yang diubahkan untuk punya ibadah yang sejati supaya kita berkenan kepada Allah, itulah yang sangat penting. Saudara, Alkitab terdiri dari dua bagian ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, kita diajarkan bahwa bangsa Israel datang kepada Tuhan itu dengan cara mempersembahkan korban untuk dibakar di atas mezbah. Dan ketika korban itu dibakar di atas mezbah, mungkin PowerPoint selanjutnya ya, akan ada bau harum yang naik ke hadirat Allah. Next, ya mungkin lagi anunya PowerPoint-nya. Nah, bau harum yang menyenangkan Allah, dan bau harum dari mezbah persembahan itu membuat orang yang membawa korban persembahan itu berdamai dengan Allah. Kita yakin bahwa Allah memaafkan dosa kita dan mengampuni semua kesalahan ketika bau harum korban persembahan itu naik ke hadirat Tuhan. Namun konsep Perjanjian Lama ini memberikan sesuatu yang baik seperti yang dikehendaki Allah. Orang Israel harus datang kepada Tuhan jangan dengan tangan hampa, tapi harus membawa sesuatu, ya, lembu, domba, kambing, burung, tepung, hasil bumi, emas, perak.
Jadi sepertinya perjanjian lama mengatakan untuk datang kepada Tuhan harus membawa persembahan dari luar diri kita. Ya, seperti kambing, domba, dan lain sebagainya. Tapi perjanjian baru itu beda. Ternyata kita harus mempersembahkan diri sendiri kepada Allah. Jadi persembahan itu bukan dari luar, tetapi dari dalam diri kita. Persembahan itu adalah diri kita sendiri. Perjanjian baru memberikan konsep yang baru kepada kita. Mengapa? Karena Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk mempersembahkan lembu, kambing, domba, dan sapi atau lain sebagainya ya, tetapi dia mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan yang itulah dikenan oleh Allah. Dalam Ibrani 7 ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah dosa umatnya. Sebab hal itu dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Kalau saya bayangkan, imam-imam dalam perjanjian lama tuh repotnya luar biasa ya. Dalam pelayanan, setiap hari harus sibuk mempersembahkan kambing, mempersembahkan burung tekukur, mempersembahkan lembu, sedangkan sebelum dia mewakili umat Tuhan, dia sendiri harus mempersiapkan persembahannya. Repot sekali menyembelih korban, membakar korban itu, meletakkan di atas mezbah. Wah, pekerjaan itu pasti menguras banyak tenaga ya. Perjanjian lama itu sangat ribet, ya kan, sangat ribet. Untuk berdamai dengan Allah itu sangat tidak praktis, tetapi seperti sangat merepotkan. Nah, saudaraku yang sekalian, perjanjian lama itu menuntut bahwa korban itu tidak boleh bercacat celah. Oleh karena itu orang yang mau berkorban harus memastikan korban persembahannya itu tidak boleh bercacat, tidak boleh bercela, tidak boleh sakit, harus menghitung umurnya tepat. Kalau domba nggak boleh lewat dari 1 tahun, harus 1 tahun pas, ulang tahunnya harus diingat. Rupanya merepotkan sekali ya. Nah, tapi dalam perjanjian baru kita dikatakan untuk datang kepada Tuhan kita perlu membawa persembahan yaitu diri kita. Bukan korban-korban yang merepotkan itu. Kita pasti tahu bahwa sejatinya tidak ada manusia yang layak mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan. Yang layak mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Mungkin bisa slide yang orange sebelum ini. Nah, oke, Yesus sendiri. Oleh karena itu, Yesus harus menjadi role model bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Siapa yang harus beribadah kepada Allah? Saudara, kalau kita hamba Tuhan, kita berpikir, oh itu jemaatku. Ternyata tidak, saudara. Beribadah kepada Allah, berkenan, beribadah sejati itu bukan hanya dituntut untuk jemaat saja. Ternyata kita juga. Saya seringkali ingat kepada perkataannya Rasul Paulus, aku berjerih lelah memberitakan Injil, tapi aku harus waspada dengan diriku sendiri, jangan sampai orang lain diselamatkan, tapi aku sendiri ditolak oleh Tuhan. Karena itu saya selalu melatih diri saya harus mempersembahkan diri saya sendiri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus berkenan kepada Allah. Saya harus melatih memiliki ibadah yang sejati, ibadah yang dikenan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri kita setiap hari supaya kita layak menjadi persembahan yang hidup. Ibadah bukan bicara tentang nyanyi yang bagus, fasilitas ibadah yang lengkap, atau pandainya kita memimpin. Tetapi ibadah yang sejati itu adalah persiapan setiap hari. Setiap hari kita menjaga diri kita supaya kita layak pada waktu hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Contoh seperti tadi ya, orang perjanjian lama mesti jaga dombanya supaya nggak kesandung, tidak lecet, tidak bengkak, tidak korengan, dan lain sebagainya. Nah,
Ibadah itu seperti gambaran pada masa Paskah. Pada waktu Paskah kita tahu sejarah bangsa Israel, mereka diperbudak di Mesir ya. Tapi karena mereka menjerit karena penderitaan yang luar biasa itu, Allah membawa mereka dengan cara yang ajaib keluar dari Mesir. Dan mereka berjalan di padang gurun untuk mencapai tanah Kanaan. Padang gurun itu bicara tentang proses. Bagaimana manusia, bangsa Israel, diubah dari mentalitas budak kepada mentalitas seorang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Di Mesir, bangsa Israel terbiasa beribadah kepada Allah itu harus ada sesuatu yang mereka lihat. Karena orang Mesir banyak dewa-dewanya ya. Jadi mereka beribadah itu harus ada visualnya, lembunya kah, sapinya kah, benda-benda keramat. Allah mengatakan itu bukan ibadah yang sejati. Dan mereka untuk hidup pun diatur oleh mandor-mandor bangsa Israel, bangsa Mesir ya. Tapi di padang gurun bangsa Israel itu diproses Allah untuk memiliki mentalitas yang baik, mentalitas yang sehat. Allah sendiri menjadi pemimpin untuk mereka. Supaya setelah mereka melewati proses padang gurun, mereka akan masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah yang penuh berkat susu dan madu. Tanpa harus dicambuk, tanpa harus disuruh-suruh, mereka tahu bahwa Allah yang sejati itu adalah Allah yang sudah memimpin mereka di padang gurun dan mereka beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Oleh karena itu, sebenarnya ibadah yang sejati itu adalah belajar melepaskan yang lama untuk menuju hal-hal yang baru, hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Seperti tadi saya katakan, di Mesir mereka hidup dalam perbudakan, dicambuk, diperintah, dipaksa bekerja oleh mandur-mandur. Tapi waktu mereka keluar dari Mesir di padang gurun, Allah melepaskan Israel dengan cara memberikan mana roti yang spesial yang hanya dimakan oleh malaikat dahsyat. Karena Allah pernah memberikan makanan yang luar biasa sehatnya, tidak sakit, mereka nikmat, bisa diolah macam-macam tergantung kreativitas mereka. Mana sejatinya adalah makanan yang termahal, yang tidak bisa dibeli oleh siapapun, bahwa bangsa Israel setelah keluar dari padang gurun mereka tidak bisa membelinya lagi. Tetapi sayang bangsa Israel di padang gurun tidak bisa menghargai pemberian Allah, tetapi mereka justru sibuk dengan makanan di Mesir ya, mengingat bawang, mengingat prei, mengingat cabai, mengingat tomat, mengingat terasi, dan lain sebagainya. Mereka beribadah kepada Allah secara fisik, tetapi hati mereka tetap berpaut kepada budaya masa lalu. Ketika fisik kita beribadah, tapi hati kita masih terikat kepada kebiasaan lama, itu mirip dengan kondisi bangsa Israel. Fisiknya bebas di padang gurun melihat mujizat, tetapi mentalnya tetap ingin kembali seperti budak. Allah tidak berkenan kepada bangsa Israel dengan ibadah yang seperti ini. Di dalam Kisah Rasul 7 ayat 42-3, maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelian dan korban persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu? Hai kaum Israel, Tuhan mengatakan tidak pernah. Bayangkan, 40 tahun dipimpin oleh Tuhan, tidak pernah beribadah seperti yang dikehendaki Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan malahan kamu mengusung kemah Molok dan binatang dewa Revan, patung-patung yang kamu buat untuk disembah. Maka
aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Saudara-saudara, bangsa Israel melihat kemuliaan Allah, tetapi hatinya tidak pernah melekat kepada Allah. Ini yang saya ingin tekankan. Kita seringkali secara fisik berada di dalam rumah Tuhan, tetapi hati kita tidak pernah melekat kepada Tuhan. Selanjutnya, padang gurun itu adalah tempat yang terbaik untuk melatih kita bangsa Israel untuk melepaskan kebiasaan yang lama menuju kepada kebiasaan yang baru dan berkualitas. Kalau dulu kosong, tapi di Mesir kosong, tetapi di padang gurun Allah seperti mengisi bagian yang kosong itu untuk menjadi sesuatu yang bernas, pribadi yang mentes. Mentes itu berisi, mentes itu berarti berkualitas, mentes itu berarti punya nilai. Di dalam hati kita, Allah mengisi sesuatu yang bernilai, mengajarkan manusia untuk sesuatu yang berkenan kepada Allah. Allah itu adalah pribadi yang pencemburu ya. Dia sangat benci diduakan. Manusia aja nggak mau dipoligami. Allah juga nggak suka kita bercabang hati. Matius 22 ayat 34-40, ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada waktu bangsa Israel di Mesir, ya, mereka mendapatkan perintah untuk melakukan tugas yang berat. Tetapi di padang gurun, Allah memberikan 10 hukum, peraturan mendasar, supaya mereka mengeluarkan mentalitas Buddha dan mereka dapat menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Dalam perjanjian baru, Allah memadatkan 10 hukum Taurat itu menjadi 2 perintah saja. Ya, diringkas menjadi 2. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal. Di sini Yesus memberikan urutan. Mulai hati, kemudian jiwa, barulah akal budi. Ya, dan itu urutan itu harus benar. Nah, kalau kita tahu menyenangkan mengasihi Allah dengan hati kita, pasti mengasihi sesama manusia jauh lebih mudah. Kunci penting untuk ibadah itu adalah hati. Bila hati beres, maka akal budi dan mental kita juga pasti diberes. Ya, di Mesir Israel bergantung kepada aturan bangsa Mesir, tetapi di padang gurun Tuhan mengajari bangsa Israel untuk memiliki pola hidup yang benar, mental dan cara ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ending dari proses di padang gurun ini adalah tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Jadi ketika Tuhan membawa kita keluar dari tempat perbudakan, Tuhan membawa kita kepada tempat pelatihan untuk kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dan bila kita memberikan respon yang benar, ada reward yang luar biasa, ada upah yang luar biasa, yaitu Oke, ini udah nih. Dilanjut ya. Ya. Siapa? Ya, pertanyaan kita adalah kemana hati kita akan kita bawa. Bila kita berkomitmen meninggalkan pola hidup lama, mau menjalani proses hidup di padang gurun dengan cara pandang yang benar, pasti semua yang buruk akan lepas satu persatu. Saya gambarkan hidup kita sekarang ini, kalau dalam proses bangsa Israel, kita berada di padang gurun. Proses di mana Allah membersihkan kita. Itu kita adalah sebuah persiapan untuk
untuk kehidupan yang sejati. Yaitu suatu hari nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan face to face. Kita berada di padang gurun ini seolah-olah Tuhan sedang mengajari kita bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Seperti proses korban dalam perjanjian lama ya, ada lahir, binatang itu dilahirkan, kemudian binatang itu tumbuh, sebagai makhluk hidup binatang itu juga tidak akan mulus-mulus saja ya, mulus-mulus saja. Kadang terantuk, kadang harus disembuhkan, dan lain sebagainya. Halo? 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 Alan? Ya, ya. Tolong dong di mute. Oke, ya. Jadi proses untuk kita menjadi persembahan yang hidup dan kudus berkenan pada Tuhan itu adalah lahir baru, kita hidup, tumbuh ya, tumbuh, terus bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan, seperti pohon ya yang tumbuh di tepi aliran air, berbuah, menghasilkan buah, daunnya tetap hijau ya, dan kadang-kadang kita tersandung ya dalam hidup ini yang masih muda, termasuk saya, kita juga punya pergumulan yang masing-masing. Kadang-kadang kita sadar bahwa kita nggak layak di hadapan Tuhan. Tetapi justru dalam keadaan seperti itulah kita datang kepada Tuhan, di hadiratnya kita sembuhkan. Sampai terus seperti ini menjadi bagian kita ya, proses yang terus-menerus berjalan sampai suatu hari nanti kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, face to face to berjumpa dengan Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama, domba yang akan dikorbankan harus dijaga dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, jangan sampai terluka, sehingga hari H dikorbankan, domba itu dalam keadaan yang utuh sempurna. Tapi beda dengan manusia, ya, ketika manusia mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan kepada Tuhan, justru seringkali kita mengalami banyak luka hati, luka batin, karena Tuhan memproses hidup kita. Kita yang biasa menyimpan dendam, kita dituntut oleh Tuhan untuk mengampuni. Itu seperti luka yang luar biasa ya. Aduh, aku senang di zona sini, tapi Tuhan mau kita berada di zona yang berbeda. Saudara, pada prinsipnya Tuhan memberikan kepada kita 5 fase. Kita dipanggil, saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dulu adalah orang yang berdosa. Kita dipanggil keluar dari perbudakan dosa. Dan sekarang kita dipilih untuk menjadi pribadi yang merdeka. Ya, kita seperti Tuhan bawa dari Mesir menuju ke padang gurun. Kita dibersihkan di padang gurun. Kita mengalami proses pendidikan ilahi. Tetapi respon yang benar akan menghasilkan hasil yang bagus. Kita akan dibenarkan. Kita akan berhasil keluar dari mentalitas budak dan memiliki sikap hati yang benar sebagai umat perjanjian. Dan ending dari proses padang gurun ini, saudara, bila kita selesai dengan semua proses yang Tuhan kerjakan dan punya respon yang baik, maka endingnya adalah tanah perjanjian, yaitu dimuliakan. Kita akan menerima mahkota kehidupan dalam kerajaan surga. Kiranya kita menjadi pribadi yang mentes tenan ya. Di padang gurun ini kita memiliki kualitas hidup yang benar-benar bernas, berisi dan maksimal, sehingga hari demi hari hidup kita semakin layak di hadapan Tuhan. Pelayanan kita, ibadah kita bukan sesuatu yang palsu, bukan sesuatu yang rutinitas, tetapi menggairahkan, menyenangkan untuk dijalani. Karena hari demi hari kita menjaga hidup dan belajar merespon pembentukan Tuhan dengan sikap hati yang benar dan sukacita. Tuhan memberkati, saya serahkan kembali kepada moderator.
Oke, terima kasih Ibu, ya sapanya Ibu Ayu ya, Ibu Ayu sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa, sungguh luar biasa. Kita akan langsung saja berhubung waktu. Sudah ada yang bertanya, saya akan bacakan. Ibu, nanti saya bacakan satu persatu pertanyaannya, nanti Ibu langsung jawab aja ya. Ya. Ya, pertanyaan pertama dari Anita. Apakah ada ukuran kita mempersembahkan hidup supaya kita tahu kalau kita sudah sungguh-sungguh? Ukuran? Ya. Iya. Tentu ada ukurannya. Ya, ukurannya yaitu adalah bahwa kita seperti yang sebentar saya mau buka slide-nya ya, bentar ya. Ukurannya adalah hal-hal yang praktis tadi, ya, yang praktis. Kita tahu apakah hidup kita kudus, apakah hidup kita belum kudus, kita tahu, ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, ya, yang kudus. Ini kekudusan inilah yang kita tahu bahwa kita menjaga perkataan kita, menjaga pikiran kita, menjaga perbuatan kita. Tuhan sudah memberikan track-nya ya, clue-nya. Jangan jadi pemfitnah, jangan menjadi orang yang sekarang kalau orang muda suka bikin prank-prank ya, yang mungkin juga cara melihat kita, ya kan, melihat kita. Orang muda pasti godaannya banyak dong, ya kan, keinginan kita. Nah, itu mungkin ukurannya saja, apa yang sederhana. Kalau kita mau minum, ukurannya berapa gelas, gulanya berapa sendok ya, satu gelas ini. Oh cukup satu ini aja, satu sendok makan misalnya. Kalau kurang dari satu sendok makan, tentu minuman itu enggak manis, ya kan? Jadi coba buat ukuran yang benar. Ukurannya adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, maka kita tahu cara hidup benar, cara hidup kudus. Bukan langsung, tetapi itu proses ya. Karena baca firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu, ternyata banyak sekali. Tapi seberapa yang kita bisa lakukan, kita praktekkan aja. Ya, nanti lama-lama kita tahu bahwa kita sudah mencapai standar itu. Oke, ya saya itu cukup jelas. Lanjut lagi Bu, orang yang Ya. sama. Karena Ibu, ini videonya nggak kelihatan. Ibu videonya wajahnya tutupan. Kemana ini video? HP-nya ya, kameranya, HP-nya. Ah. Ketutupan. Ya, oke. Ya, ini orang yang sama lagi, itu Ibu, orang yang sama lagi tadi, Anita, dia tanya lagi, apakah di zaman sekarang kita tidak wajib mempersembahkan sesuatu di luar tubuh kita? Maksudnya gini, maksudnya kayaknya, apakah kita nggak perlu lagi mempersembahkan barang atau sesuatu atau apa gitu ya? Mungkin, karena ini pertanyaannya gini, apakah di zaman sekarang kita tidak wajib mempersembahkan sesuatu di luar tubuh kita? Oh, Ibu maksudnya ngerti ya? Ya, tahu. Tentu saja kalau hati kita persembahkan kepada Tuhan, kita ingin menyenangkan hati Tuhan, biasanya kita akan memberikan lebih, ya, memberikan lebih. Contoh, kita akan lebih mengasihi orang lain dengan cara yaitu memberi. Itu ada tindakan nyata. Ya kan? Ketika kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, kita mungkin yang dulu biasanya ngasih persembahan ya 5.000 atau 2.000, sekarang kita tingkatkan karena kita tahu ternyata bahwa itu bisa menjadi sarana pemberitaan kabar baik. Jadi intinya dimulai dari hati dulu. Kalau hati beres, pasti kita akan memberikan lebih dari yang kita pikirkan, ya kan? Karena itu ekspresi. Ya, tapi kalau bangsa Israel adalah pada perjanjian lama korban itu ukurannya.
tapi hati itu di belakang gitu ya. Karena mereka memberi itu karena takut dihukum, takut apa yang lain-lain gitu, nggak diberkati Tuhan. Ya, hatinya karena itu, saudara. Tapi kalau perjanjian baru, Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, maka semua akan bermain. Ya, hati, akal budi kita, dan juga perbuatan kita itu akan mengikuti apa yang ada di hati. Contoh, kalau kita sayang sama seseorang, kita selalu ingin memberi lebih baik, memberi yang lebih untuk orang yang kita kasih. Demikian kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi, itu akan terpancar keluar. Ya, bukan hanya hati tok datang kayak ngalamun, tidak. Tetapi akan ada action yang menyertai bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya. Ya, oke, itu sungguh jelas ya. Jadi pasti kita akan membawa sesuatu karena dari hati kita yang apa ya, rindu untuk menyembah Tuhan, untuk datang ke Tuhan, untuk memberikan sesuatu, pasti kita akan membawakan sesuatu juga. Ya, kita lanjut. Ada pertanyaan Ibu dari nama Nonem. Nonem. Seringkali kita selalu berjumpa dengan proses yang sama dengan orang yang sama. Apakah bisa dibilang kita belum lulus? Kalau lingkungannya sama, tentu saja yang memproses ya itu aja ya. Ya. Dan tergantung kepada respon kita, ya, kepada respon kita. Walaupun orang yang sama, tapi respon kita berubah, tentu hasilnya juga berubah. Gitu. Pindah kemanapun nanti Tuhan akan mendidik kita lulus kepada ujian yang sama untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi nggak remedi, nggak fail. Ya. Jadi kalau orangnya sama, dibentuk sama, bukan masalah pembentukannya, tetapi masalah respon kita menghadapi pembentukan itu yang jauh lebih penting. Ya kan? Kadang kita terlalu reaktif, mengedepankan marah kita mengatakan ini pasti Tuhan jahat, pasti orang ini ilfil sama aku, pasti orang ini gini. Kalau itu mindsetnya dirubah, pasti beda. Ya, gitu. Walaupun dia jengkelin, respon kita berubah, kita tahu bahwa Tuhan pakai dia dan Tuhan sedang membentuk hati kita, pasti hasilnya beda. Iya, beda sekali. Pasti hasilnya lebih baik, Kak, responnya positif. Walaupun orangnya sama, model pembentukannya sama, responnya kita yang berbeda. Oke, saya rasa itu cukup jawabannya. Lanjut lagi, Bu. Siap. Sama saudari yang tadi, Anita. Satu lagi, dia ada 3 pertanyaan tadi. Jadi karena apa itu keselang 1 orang, jadi saya bacakan lagi sekali lagi dia. Apakah kita membutuhkan orang lain untuk menolong kita mempersembahkan tubuh kita? Sebagaimana yang dikatakan tentang, ini saya nggak lanjutin karena ibu nggak ikutin seminar kemarin akuntabilitas itu kemarin nggak ikut. Jadi intinya sampai situ aja pertanyaannya. Apakah kita membutuhkan orang lain untuk menolong kita mempersembahkan tubuh kita? Oke, terima kasih Anita. Anda sangat memperhatikan seminar hari ini ya. Sangat membutuhkan orang lain. Ya, Musa dibentuk oleh bangsa Israel yang tegar tengkuk, tapi dari ketegar tengkukan itulah Musa dikenal sebagai orang yang lembut hatinya. Dan bangsa Israel dibentuk juga oleh Musa dengan ketegasan dan lain sebagainya, sehingga mereka menjadi pribadi yang menghargai Tuhan. Mereka kagum bahwa Musa itu adalah orang yang sungguh taat kepada Tuhan. Jadi ada timbal balik. Kita nggak mungkin hidup sendiri dan secara realitanya kita masih ada di dunia. Kita sangat membutuhkan orang lain untuk membentuk kita. Kita bersyukur bila kita bisa berbenturan, karena berarti proses pembentukan itu sedang terjadi dalam hidup kita. Dan ada karya Tuhan yang sedang terus-menerus dikerjakan dalam hidup kita. Ya. Oke. Ya, pasti ada orang lain di sekeliling kita yang akan juga membantu menolong kita untuk dalam kalau nggak proses. ada harus minta. Hah?
Kalau nggak ada harus minta supaya Tuhan kirim seseorang untuk membentuk kita. Ya, yang pasti Roh Kudus itu harus nolong. Roh Kudus lah nolong dan juga yang lain. Ya, lanjut Ibu. Ini kayaknya yang terakhir nih, kayaknya nggak ada lagi soalnya. Ini langsung chat di WA saya nggak tahu namanya juga, no name. Karena cuma hanya nomornya aja. Jadi dikatakan gimana kalau kehidupan kita tidak kudus, kita sering beribadah tapi hati kita tidak tenang. Itu pertanyaannya, Bu. Atau jadi bagaimana kalau kehidupan kita tidak kudus, kita sering beribadah tapi hati kita tidak tenang. Itu gimana itu, Bu, maksudnya? Karena itu penghalang ya. Kita tahu kita datang dalam keadaan tidak kudus, maka hati kita tertuduh. Kita beribadah kepada Tuhan seperti malu-malu. Contoh ya, kalau kita sedang tidak jujur, kita menyembunyikan sesuatu, ketemu orang itu pasti jadi aneh ya. Kita pura-pura baik, tapi hati kita, ya aku sebenarnya tahu aku merugikan orang itu, gitu ya. Jadi yang membuat tidak damai itu bukan ibadahnya, tetapi rasa tertuduh dalam diri kita, gitu ya. Tuduhan di dalam hati nurani itu yang menyiksa kita. Sehingga ketika kita ibadah, kita tidak bisa menikmati. Kita kemudian nyalahkan, oh WL-nya kurang bagus, khotbahnya terlalu keras, ini apa orang-orangnya nggak ramah. Kita mencari pembenaran untuk itu. Padahal sebenarnya permasalahannya ada di hati kita. Kita sedang melakukan sesuatu yang kita tidak, ya kita tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan, tapi kita sengaja melakukannya. Jadi tidak tenang dalam ibadah itu adalah karena Tuhan, Roh Kudus sedang berperkara dengan kita. Mestinya kita bersyukur, ya. Jadi kalau ibadah nggak tenang, itu berarti kita harus cepat-cepat menyadari Tuhan. Aku tahu bahwa aku sedang nggak beres. Aku minta ampun sama Tuhan. Karena kalau aku terus gini-gini terus, hati jadi beku, ibadah jadi malas, ya kan? Dan kita tidak mendapatkan sesuatu apapun, hati kosong dan akibatnya hidup melelahkan. Ya, oke. Ya intinya minta ampun sama Tuhan, maka akan diampuni dan kita akan tenang beribadah kepada Tuhan. Ternyata ada satu lagi, Bu. Dari saudari Anita lagi. Kayaknya dia banyak ingin tahu tentang seminar pada malam hari ini. Jadi dia bertanya begini, Bu. Ada pendeta yang bilang perpuluhan itu nggak wajib. Bagaimana menurut Ibu Ayu? Kan itu bagian dari persembahan di luar tubuh kita. Jadi dia mengatakan itu kan sebenarnya persembahan dari luar tubuh kita. Tapi ada pendeta yang mengatakan nggak wajib. Bagaimana menurut Ibu Ayu? Kadang-kadang saya juga tergelitik dengan pertanyaan ini ya. Apakah Alkitab masih relevan untuk zaman kita saat ini? Saya percaya Alkitab itu selalu relevan. Karena kalau kita lihat sejarahnya, Alkitab itu sebenarnya adalah komunikasi Allah dengan bangsa Israel. Ya, komunikasi yang eksklusif sekali. Sehingga ketika bangsa Israel mengikuti peraturan yang ditetapkan Allah, mereka diberkati dalam berbagai macam sisi. Nah, kita adalah bangsa-bangsa lain yang oleh karena pemberitaan kabar baik itu, standar yang Allah berikan kepada bangsa Israel itu di-sharingkan kepada kita. Ya kan? Dan ketika kita mengikuti aturan yang Tuhan berikan kepada bangsa yang dipilih oleh Tuhan, umat perjanjian, bangsa percontohan, maka kita akan mendapatkan berkat bagian yang sama. Jadi ketika salah satu perintah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel adalah memberikan 1/10 ya ke dalam rumah Tuhan agar perbendaharaan rumah Tuhan, ada roti dalam rumah Tuhan, maka ketika kita melakukannya kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Saya mau kesaksian ya. Saya ada jemaat yang latar belakangnya saudara sepupu, ya sakit-sakitan, kemudian rumah tangganya kacau balau, berat badannya pada waktu itu cuma 45. Saya bilang, Nek, kalau nenek belajar memberikan persepuluhan, Tuhan akan memulihkan.
ya, ekonomi, memulihkan damai sejahtera, dan menghalau segala belalang pelahap dan belalang pindahan dan lain sebagainya. Dan nenek itu walaupun latar belakangnya belum percaya kepada Tuhan Yesus, dia percaya memberikan 1/10. Dia belum pergi ke gereja, tetapi rutin memberikan persepuluhan. Dan luar biasanya, perlahan tapi pasti Tuhan menyembuhkan tubuhnya. Tuhan mengabulkan doanya. Anaknya keluar dari penjara, dapat pekerjaan, dan sekarang nenek itu rajin pergi ke gereja, bisa makan sambal, udah naik berat badannya 25 kilo. Ya, sekarang berat badannya 65. 20 kilo. Kemarin 45, sekarang berat badannya 65 kilo. Itu adalah mujizat kecil. Ya, Tuhan itu mengatakan kepada kita bahwa Tuhan akan membuat mujizat ketika kita mengelola 90% berkat dari Tuhan. Ya, berkat dari Tuhan itu. Karena yang 10 itu adalah dasar bagi Tuhan untuk memberkati kita. Karena dia menghargai iman kita. Kalau kita tidak gunakan 10% dibawa ke rumah Tuhan, 10% itu pun akan pergi kemana-mana. Pergi kita belanjakan untuk sesuatu yang sia-sia. Padahal yang 10% bila kita bawa kepada rumah Tuhan, maka pemberitaan Injil, banyak hamba-hamba Tuhan yang sangat jujur dengan pengelolaan perpuluhan. Tapi kadang-kadang ada juga hamba Tuhan yang tidak jujur dalam perpuluhan. Manusia selalu begitu. Ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Jemaat juga sama, ada yang jujur, ada juga yang tidak jujur. Ya kan? Tetapi masalah melakukan firman Tuhan itu adalah masalah kita pribadi dengan Tuhan. Kalau mau melihat mujizat, lakukan saja firman Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan adalah manusia, bisa juga salah tafsir. Ya kan? Tetapi Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan perintahnya. Dia selalu punya tujuan melatih bangsa Israel. Dia ubah hatinya untuk mengerti tujuannya, dan Allah memberikan ending yang luar biasa. Sabarlah ya hambaku yang baik dan setiawan. Tuhan memberkati kita. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Terakhir katanya satu lagi katanya. Tidak apa-apa ya, baru jam 8 kurang 1 menit. Oke, yang terakhir. Apakah kekudusan itu harus terus diusahakan? Bukankah yang kudus hanya Tuhan? Waduh. Ya, iya dong. Kan kita mau tinggal sama Tuhan kan? Standarnya harus kita ikutin dong. Jadi kita jangan ibaratnya menjadi bagian dalam keluarga Allah dengan standar kita sendiri. Kita mesti ikut aturan yang pemilik kerajaan surga. Kalau saudara tinggal di rumah saya, tentu saudara akan ikuti aturan saya, bukan aturan rumah tangga saudara. Ya kan? Kerajaan surga punya ADART-nya, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Ya, Tuhan ingin kita menjadi sama, nyaman bersama-sama dengan Tuhan, karena kita mengikuti standarnya, aturannya. Dan itu menyenangkan kok kalau kita bisa sejajar, sejalan dengan tuan rumah. Pemilik kerajaan surga adalah Tuhan, jadi kita mesti ikuti aturan sang pemilik kerajaan surga. Yes, ya, saya rasa itu sangat jelas sekali ya. Jadi harus selalu diusahakan untuk hidup dalam kekudusan. Ya, karena kejarlah. Ya, oke. Seperti kebiasaan kami, Ibu, ini tadi kan yang bertanya lewat chat. Sekarang satu pertanyaannya yang langsung diutarakan langsung oleh orang yang mau tanya. Satu orang saja. Terakhir, seperti yang kita biasakan, satu orang saja mau menanggapi atau mau memberikan pendapat atau mau bertanya, boleh. Satu orang saja. Silakan, open mic. Ada. Oke, kalau tidak ada, ya puji Tuhan, kita semakin cepat selesainya. Ya, terima kasih Ibu untuk sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kami dari Peacemaker mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rahayu atau Ibu Ayu yang kami sapa biasanya Ibu Ayu.
Terima kasih untuk pemaparan materi, untuk pemaparan firman Tuhannya juga. Kami sangat diberkati dan saya mau kita semua yang diberkati berikan jempolnya. Yang diberkati berikan jempolnya atau tepuk tangan boleh. Atau kasih hati juga boleh. Ya, ada yang kasih hati tuh. Amin. Ya, luar biasa. Dan saya akan simpulkan sedikit saja dengan cepat yang tadi saya dengar. Jadi kita harus mempersembahkan diri. Yang pertama, kita harus mempersembahkan diri kita sendiri kepada Allah. Kedua, Yesus harus menjadi role model untuk kita menyembah kepada Allah. Yang ketiga, ibadah mempersiapkan diri setiap hari sebagai persembahan yang hidup. Yang keempat, ibadah yang sejati adalah melepaskan yang lama menuju kepada hal yang baru. Yang kelima, kunci penting dalam ibadah adalah hati. Bila hati bersih atau beres, maka akal budi dan mental juga beres. Yang terakhir, yang penting, kita dipanggil keluar dari perbudakan dosa, dipilih, dibersihkan, dibenarkan, dan dimuliakan. Itu saja kesimpulannya. Saya rasa kita semua nangkap dan sungguh luar biasa pada malam hari ini. Dan juga tadi ada masukan dari saudara Anita tentang sekali-sekali bikin seminar tentang pengajaran perpuluhan. Oke, itu diterima pendapatnya atau masukannya atau usulannya. Nanti kami perbincangkan, nanti mungkin kami akan adakan itu seminar tentang perpuluhan. Ya, itu saja. Sebelum nanti kita akan berakhir, kita akan doa penutup. Setelah doa penutup, kita akan foto. Saya mau bilang foto aja lama sekali loading. Sebelum itu pengumuman dulu. Pengumuman dari siapa nih ya? Saya dari saudara Derti atau saudara Daud atau Yobel. Ada pengumuman? Oke, terima kasih Bu Ayu yang sudah memberkati kami pada malam hari ini. Sangat luar biasa, respon dari teman-teman pun sangat luar biasa. Kami berharap lain kali ini nggak pertama dan terakhir, tapi ini pertama dan selanjutnya akan terus ya Bu ya. Pengumumannya, kami akan tetap ada pertemuan di setiap hari Senin. Teman-teman bisa ngikutin perkembangan informasi dari grup. Kemudian Peacemaker juga ada sosial media baik di Instagram, di Facebook, dan juga di YouTube dengan nama Peacemaker. Teman-teman kalau yang tidak hadir mengikuti materi boleh melihat tayangan ulangnya di YouTube. Teman-teman boleh melihatnya di sana dan pastikan bahwa kita terus mengikuti semua informasi dari Peacemaker. Kalau teman-teman yang membutuhkan doa pun boleh di-share doanya, pergumulannya di grup Peacemaker. Kami admin-admin dan pengurus-pengurus akan membantu untuk berdoa bersama-sama dengan teman-teman. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ko Alan. Ya, kita akan berdoa dulu, baru kita akan foto ya. Nanti saya minta dan kasih Kristus saudara Yobel, masih ada kah? Yobel berdoa. Bel. Yobel nggak ada kayaknya. Yobel udah nggak ada? Iya, udah keluar. Ya udah, saya aja yang tutup sudah. Ayo kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini tuh keluarga yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami boleh mendengar Tuhan pemaparan atau firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Ayu Tuhan bagi kami Tuhan kepada Engkau. Kami harus membersihkan hati kami Tuhan, membereskan hati kami dan juga mental kami, akal budi kami Tuhan, untuk kami beribadah kepada Engkau Tuhan, dan kami terus akan mengusahakan Tuhan hidup di dalam kekudusan karena Engkau Allah yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemaparan materi yang sungguh luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan terus akan memberkati kami semua yang sudah mendengarnya. Biarlah itu tersimpan dalam hati kami dan pikiran kami, dan itu akan kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk pelayanannya Tuhan, pengembalaannya, perintisan Tuhan di Bapak Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sana, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya Tuhan, menentukan Tuhan. Kami percaya Tuhan
akan menyediakan semuanya. Tuhan akan terus tambahkan jiwa yang diselamatkan Tuhan. Biarlah Tuhan akan terus memberkati Ibu Ayu dan juga anak-anaknya ya Tuhan. Dan juga yang dilayaninya Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memberkati Ibu Ayu dan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkat kami semua, keluarga kami juga dimanapun keluarga kami berada. Tuhan terus melindungi kami, menjaga kami, dan berikan kekuatan kesehatan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan foto. Nyalakan fotonya. Semuanya sudah. Hai Kak Nyalakan fotonya. Mitchell. Ada 21 orang. Ya. Halo Nanti dulu Derti. ya. Kita foto dulu. Chat-chat apa. Oke, sebentar ya. Semua Siap Pak Alan. udah ya? Oke, tinggal 20 orang. Oke. 1, 2, 3.